Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Serem Channel. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita horor seru lainnya. Untuk cerita kali ini adalah sebuah rumah sakit jiwa yang sudah lama ditinggalkan. Dan seperti apa kisah cerita kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di pinggiran kota kecil yang sunyi, terdapat sebuah bangunan tua yang dahulu merupakan rumah sakit jiwa terbesar di kota tersebut. Namun sekarang, bangunan tersebut telah ditinggalkan selama puluhan tahun. Konon, di malam hari suara-suara aneh sering terdengar dari dalam bangunan itu. Seorang fotografer bernama Eli tertarik untuk menjelajahi bangunan itu, terutama karena dia tertarik pada sejarah dan kejadian supranatural di tempat tersebut. Dia mengatur perjalanan dengan beberapa temannya untuk menjelajahi bangunan tersebut pada malam hari. Ketika mereka tiba di rumah sakit jiwa yang terbengkalai itu, udara terasa dingin dan pekat. Mereka memasuki bangunan tersebut dengan hati-hati, berusaha untuk tidak menimbulkan suara berisik. Di dalam, mereka merasa seperti dikelilingi oleh keheningan yang mencekam. Saat mereka menjelajahi lantai bawah, mereka mulai mendengar suara-suara aneh, suara langkah kaki tanpa sosok, suara tangisan lemah, dan bisikan-bisikan yang tak terdengar jelas. Namun, yang paling menakutkan adalah bayangan-bayangan gelap yang terlihat bergerak di sekitar mereka. Eli memutuskan untuk mengambil beberapa foto dengan harapan bisa menangkap objek abstrak tersebut. Namun, ketika dia melihat hasil fotonya, dia terkejut melihat bayangan-bayangan misterius yang terlihat jelas di setiap gambarnya. Ketika mereka bergerak ke lantai atas, mereka menemukan ruangan-ruangan yang dulu digunakan untuk terapi. Keadaan ruangan-ruangan tersebut sungguh memprihatinkan karena memang sudah lama tidak digunakan. Suasana semakin mencekam ketika mereka melihat bekas-bekas darah di dinding dan lantai, mengingatkan mereka pada penderitaan yang dialami oleh pasien-pasien dulu. Saat mereka mencapai lantai paling atas, mereka menemukan ruangan isolasi yang digunakan untuk pasien paling berbahaya. Di dalam ruangan itu, mereka merasakan kehadiran yang kuat dan jahat. Benar apa yang dibilang banyak orang tentang ruangan isolasi ini. Ruangan ini lebih menyeramkan dan banyak aktivitas gaib di sana. Mereka segera melarikan diri, tetapi salah satu teman Eli, Sarah, tiba-tiba menghilang di tengah perjalanan keluar. Eli dan teman-temannya panik mencari-cari Sarah di seluruh bangunan itu. Namun mereka tidak bisa menemukannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dan memanggil polisi. Namun ketika polisi datang, mereka tidak menemukan jejak Sarah, kecuali selembar foto lama yang tergeletak di lantai, menunjukkan seorang wanita muda yang tersenyum dengan penuh kegembiraan di dalam ruangan isolasi yang gelap. Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang kejadian tersebut, tetapi tidak ada yang bisa mereka temukan. Sarah seolah-olah menghilang tanpa jejak, meninggalkan semua orang dalam keadaan syok dan bingung. Eli tidak bisa melupakan kejadian itu. Dia terobsesi dengan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sarah. Dia kembali ke rumah sakit jiwa yang ditinggalkan itu, dengan harapan menemukan petunjuk yang dapat membantunya. Ketika dia memasuki bangunan itu lagi, dia merasa kehadiran yang mencekam seperti sebelumnya. Namun, kali ini dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Dia melanjutkan perjalanan ke ruangan isolasi, di mana dia menemukan sebuah cermin tua yang terletak di sudut ruangan. Eli mendekati cermin itu dan melihat bayangan dirinya sendiri.
Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan Ellie mulai bergerak dengan sendirinya, menunjukkan ekspresi yang berbeda dan gerakan yang tidak terkendali. Ellie merasa seperti dia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jahat. Tiba-tiba cermin itu pecah dan bayangan-bayangan jahat mulai keluar dari dalamnya. Mereka mengelilingi Ellie, mencoba untuk menariknya ke dalam cermin. Ellie berlari ketakutan, berusaha melawan serangan-serangan gaib tersebut. Dalam keputusasaan, Ellie mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang. Dia berhenti bergerak dan mulai membaca doa, mengirimkan energi positif, memancarkan cahaya terang dari dalam dirinya sendiri. Bayangan-bayangan jahat itu mulai mundur, tidak tahan terhadap kebaikan yang begitu kuat. Akhirnya, semua bayangan itu lenyap, meninggalkan Ellie dalam keadaan lemah dan penuh keringat. Dia berhasil melarikan diri dari rumah sakit jiwa itu, tetapi dia tidak juga menemukan Sarah. Pengalaman dan penyesalan itu meninggalkan bekas yang dalam pada dirinya. Ellie kembali ke kehidupan normalnya, tetapi dia tidak pernah bisa melupakan apa yang dialaminya di rumah sakit jiwa yang ditinggalkan itu. Dia belajar bahwa kekuatan kebaikan selalu bisa mengalahkan kejahatan, tetapi dia juga menyadari bahwa ada kekuatan gaib di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan manusia. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update cerita horor seru lainnya.